Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat diantaranya pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yaitu mana tempat yang kita disunnahkan membacanya jihar atau dengan kuat, maka kita baca dengan kuat. Ada yang tempat disunnahkan kita membacanya dengan sir atau dengan perlahan, maka kita baca dengan perlahan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, masuk kita kepada sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat berikutnya adalah diamnya si makmum. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, lantas bacaan imam itu adalah zihar, maka si makmum yang di belakang imam itu adalah sunnah dia diam untuk mendengarkan bacaan imam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza quri'al Qur'an fastami'ulah." Kalau ada orang membacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Maka oleh sebab itu imam yang membaca Al-Fatihah, imam yang membaca ayat dari Al-Qur'an, maka kita disunnahkan yaitu diam di belakang untuk mendengarkan bacaan Pak Imam. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu setelah membaca amin, yaitu masuk sunnah yang berikutnya. Kenapa? Karena si makmum membaca Al-Fatihah itu disunnahkan dia setelah membaca amin, yaitu tadi Pak Imam membaca Al-Fatihah, maka sunnah kita bersama-sama membacakan amin. Maka setelah membacakan amin, maka si makmum membaca Al-Fatihahnya. Maka oleh sebab itu setelah si makmum membacakan Al-Fatihahnya, kenapa? Itulah tempat yang disunnahkan bagi si makmum kalau imamnya membaca zihar, yaitu membaca Al-Fatihah. Maka setelah si makmum membaca Al-Fatihah, maka barulah si imam membaca ayat. Maka oleh sebab itu masuklah kita kepada sunnah yang berikutnya, itu adalah bahwa si imam setelah dia membaca amin, sunnah dia diam yang panjang sebatas yaitu si makmum menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Setelah yakin kita bahwa si makmum itu sudah habis bacaan Al-Fatihahnya, barulah si imam membaca ayat yaitu dari Al-Quran sebagai bacaan yang sunnah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Apakah itu sholat maghrib, apakah itu sholat isya, apakah sholat subuh. Kenapa? Karena di tempat itu disunnahkan zihar membacanya. Karena jihar membacanya, maka didengar si makmumlah bacaan Pak Imam, maka dia sunnah dia mendengarkannya. Pada poin yang di atas tadi, bahwa sunnah bagi si makmum diam untuk mendengarkan bacaan Pak Imam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu kepada Pak Imam yang setelah tadi membaca Al-Fatihah, kita sama-sama yaitu membaca amin, yaitu bacaan aminnya si imam dan aminnya si makmum. Setelah itu dia diam yang agak panjang sedikit, yaitu batas membaca Al-Fatihahnya, yaitu Al-Fatihah si makmum. Setelah itu barulah dia membaca ayat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian sunnah-sunnah setelah membaca ayatnya Pak Imam, maka kita melaksanakan sunnah yang berikutnya, itu adalah takbir, yaitu takbir intikal dengan mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana panjangan Allahu Akbar, matnya itu sunnah dipanjangkan. Bagaimana batasnya? Batas memanjangkannya itu adalah mulai dia mengangkat takbir dari berdiri Allahu Akbar, sampailah akbarnya itu kepada ruku. Pas dia sampai kepada ruku, berhentilah bar. Itulah sunnah panjang mengucapkan Allahu Akbar dari kita berdiri masuk kepada ruku dengan mengucapkan namanya takbir intikal, yaitu setelah kita sampai kepada ruku, kemudian maka sunnah kita dari bangkit dari ruku itu membaca sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidahnya, sampailah kita kepada berdiri. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah sunnah-sunnah yang setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita sampai kepada ruku membaca takbir intikal, kemudian kita bangkit,
yaitu berdiri membaca Sami Allahu liman hamidah. Setelah kita tadi sampai kepada ruku, maka sunnah kita meluruskan tangan kita dan merenggangkan jari-jari kita, yaitu tangan kita pas di lutut posisinya, yaitu dan juga meluruskan tulang belakang. Luruskan tulang belakang yaitu pandangan ke tempat sujud, dan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri adalah sejengkal. Itulah batas ruku yang sempurna yang disunnahkan, yaitu dalam melaksanakan sholat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka setelah kita renggangkan, luruskan siku, jangan bengkok. Kalau ada pun dia bengkok atau ada orang lewat sujudnya, lewat rukunya sampai dia melewati batas lutut, dia meletakkannya sampailah ke betis, maka yang dia ruku sampai ke betis itu hukumnya makruh. Atau ada orang yang ruku itu cuma setengah, yang tapi sudah sampai pada bungkuk, tapi bungkuk kayak sakit pinggang sementara dia adalah sehat, maka ruku yang seperti ini adalah makruh. Maka sujud yang paling sempurna sebagaimana saya jelaskan tadi adalah yaitu menyampaikan tangan ke lutut, merenggangkan jari-jarinya, kemudian meluruskan sikunya, pandangannya adalah ke tempat sujud. Itulah cara, yaitu ruku yang sempurna. Sebagaimana tadi juga saya jelaskan, habis dia ruku maka dia membacalah tasbih pada waktu rukuknya. Masuklah kita sunnah membaca tasbih pada posisi ini. Adapun bacaan tasbih itu adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itulah zikir yang disunnahkan sebagaimana yang maksur, yaitu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada juga orang yang mau nambah, silahkan tambah doanya, tapi sekurang-kurang yaitu membaca zikir dalam waktu ruku itu adalah subhana rabbiyal azim. Adapun ada orang yang nambahnya wa bihamdi, itu diperbolehkan karena dianjurkan oleh para ulama bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada juga hadis yang mengajarkan boleh ditambah lagi setelah habis kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian kita tambah doa di ujungnya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu qasha'a sam'i wa basari wa mahi wa azimi wa asobi mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ada orang nambah doa yang seperti itu juga disunnahkan. Nyatanya kita tak hafal, kita baca sampai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sunnahnya adalah boleh dibaca 1 kali, dan juga boleh dibaca 3 kali, dan boleh dibaca 5 kali, dan boleh dibaca 7 kali, dan boleh dibaca 9 kali, dan boleh dibaca 11 kali, dan boleh dibaca 13 kali. Maka batasnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin, batasnya adalah yang paling banyak dari bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam solat fardu dan solat sunat, yaitu batasnya adalah 13 kali, kecuali pada waktu solat yaitu gerhana. Maka kalau kita solat gerhana maka boleh panjang membaca yaitu zikir pada waktu ruku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itu sunnah-sunnah yang dilaksanakan sewaktu kita melaksanakan ruku. Kemudian masuk kita tadi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, yaitu masuk kita kepada i'tidal. I'tidal tadi habis kita bangkit dari ruku, membaca Sami Allahu liman hamidah. Paslah posisi kita berdiri dengan meluruskan tangan ke bawah, ya. Maka oleh sebab itu setelah kita sampai di i'tidal, maka kita bacalah doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Itu adalah bacaan yang masyhur kita baca, tapi boleh kita membaca sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, yaitu ada kita menambah bacaannya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahli sina'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kullana lakal abdu la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jadda minkal jadd.
Kalaupun ada orang yang membaca doa ditambahkannya sampai situ, maka juga boleh kita menambahkan bacaan seperti itu. Kecuali kalau seandainya kita meyakini bacaan yang kita baca itu menjadi panjang sampailah batas, yaitu membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena rukun i'tidal ini adalah rukun pendek, tak boleh kita berlama-lama di situ kecuali pada rakaat yang terakhir. Kalau ada niat kita ingin membaca kunut seperti pada umpamanya yaitu pada waktu subuh kita disunnahkan membaca kunut, maka bolehlah pada posisi i'tidal ini kita berlama-lama yaitu melebihi batas Al-Fatihah. Tapi pada rakaat pertama kalau dia solat subuh itu tak boleh berlama-lama yaitu pada i'tidalnya. Batas panjangnya menurut adat adalah batas membaca Al-Fatihah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, ini aja dulu sunnah-sunnah yaitu di dalam solat yang berikutnya setelah tadi mana tempat yang dizaharkan sunnah dikuatkan dan mana tempat yang disirkan sunnah dipulankan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.